Selamat pagi. Selamat pagi, kita awali pembelajaran dengan tangan jari. Om Swastiastu. Ya, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 sampai dengan di ciri-ciri proposal, ya. Nah, di pembelajaran kali ini saya ulangi sedikit ya tentang pengertian proposalnya nanti sambil mengingat apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini nantinya kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah proposal kegiatan. Kemudian, apa perbedaan antara proposal kegiatan dengan proposal penelitian? Ya, kita mulai ya. Saya ulangi sedikit tentang pengertian proposal. Menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Kemudian proposal dikategorikan sebagai rencana program kegiatan, penelitian, atau usaha yang dilakukan dan direncanakan secara matang. Tujuan dibuatnya proposal ialah untuk mendapatkan izin atau persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang berikutnya, tujuan penyusunan proposal. Yang pertama, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam proposal. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar memberikan dukungan finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Ini jika proposal yang dibuat adalah proposal penggalian dana. Supaya mendapatkan dana dari donatur atau sponsor, maka disusunlah sebuah proposal. Yang keempat, untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan diadakannya kegiatan sesuai dengan proposal yang sudah dibuat. Dan yang terakhir yaitu sebagai titik acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Ini berhubungan dengan proposal kegiatan yang akan dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, proposal sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keempat, proposal berisi tujuan dan latar belakang kegiatan. Dan yang terakhir, proposal pada dasarnya berupa lembaran-lembaran yang berisi susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. Ini yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Saya ingatkan sedikit ya. Kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal
Yang pertama ada proposal formal, yaitu proposal yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi proposal, dan bagian penutup proposal. Yang kedua, proposal non-formal. Proposal non-formal merupakan variasi dari proposal formal yang tidak memenuhi syarat tertentu atau tidak selengkap bentuk formal. Kemudian yang ketiga, proposal semi-formal. Proposal semi-formal adalah proposal yang bentuknya hampir sama dengan proposal non-formal, bisa berupa surat atau memorandum. Itu jenis-jenis proposal berdasarkan bentuk. Selanjutnya, jenis-jenis proposal berdasarkan tujuan penulis. Jenis-jenis proposal berdasarkan tujuan penulis yang pertama ada proposal riset atau penelitian. Proposal penelitian ini bertujuan untuk mengajukan pengadaan riset atau penelitian. Yang kedua, proposal acara. Proposal acara bertujuan untuk pengadaan suatu acara atau kegiatan. Yang ketiga, proposal kerjasama. Proposal kerjasama bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lainnya. Berdasarkan tujuan penulisnya, yang keempat, yaitu proposal permohonan dana. Proposal permohonan dana bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Ini sama yang dijelaskan tadi ya, mengajukan proposal untuk mendapatkan donatur atau sponsor sehingga kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan dana tersebut. Kemudian yang kelima, proposal kerja praktik. Proposal ini bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktik. Yang keenam ada proposal usaha. Proposal usaha adalah proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Itu jenis-jenis proposal berdasarkan tujuan penulis. Nah, sekarang dilanjutkan dengan struktur proposal kegiatan. Struktur yang pertama ada halaman judul. Apa saja isi halaman judul? Halaman judul berisi nama atau judul kegiatan, tempat, waktu penyelenggaraan kegiatan, dan pihak penyelenggara kegiatan. Di bawahnya sudah langsung ada contoh judul. Contoh judulnya, proposal kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 di SMA Nasional Makassar. Sesuai dengan syarat judul, proposal kegiatan nama proposal atau judulnya adalah proposal kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Pihak penyelenggara kegiatannya adalah di SMA Nasional Makassar. Waktunya tahun 2020. Itu untuk struktur yang pertama, halaman judul. Kemudian struktur yang kedua. Struktur proposal kegiatan yang kedua adalah latar belakang. Apa isinya latar belakang? Latar belakang berisi argumen atau alasan yang melatar belakangi rencana penyelenggaraan kegiatan. Argumen atau alasan mengapa kegiatan tersebut diselenggarakan.
Sesuai dengan contoh tadi di judul, ini ya judulnya, proposal kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 di SMA Nasional Makassar. Kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Sesuai dengan judul itu, maka latar belakang juga harus berisi alasan mengapa kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan 75 Republik Indonesia itu dilaksanakan. Nah, ini contoh latar belakangnya. Diawali dengan kalimat, kemerdekaan Republik Indonesia adalah tonggak sejarah perjuangan bangsa yang harus kita pertahankan. Selain mempertahankan kemerdekaan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan positif dan dapat menumbuhkan kecintaan serta semangat nasionalisme. Salah satu kegiatan untuk mengisi kemerdekaan para peserta didik SMA Nasional adalah kegiatan yang mengingatkan kita pada semangat para pahlawan. Oleh karena itu, kami para peserta didik SMA Nasional akan mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia bagi para peserta didik SMA Nasional. Dalam kutipan contoh latar belakang tersebut ada sebuah kalimat yang berwarna merah. Nah, kalimat yang berwarna merah ini merupakan argumen atau alasan yang melatar belakangi diadakannya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu selain mempertahankan kemerdekaan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan positif dan dapat menumbuhkan kecintaan serta semangat nasionalisme. Itu struktur yang kedua, latar belakang sesuai dengan judulnya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Struktur yang ketiga, ada tujuan kegiatan. Apa isi tujuan kegiatan? Tujuan kegiatan berisi alasan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Tujuan dalam proposal bisa lebih dari satu. Susunannya adalah dari tujuan yang paling penting ke tujuan yang kurang penting. Contoh tujuan pada struktur ini sesuai dengan judul yang tadi sudah disebutkan. Nah, kalimat tujuan diawali dengan berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Masih ingat judulnya ya? Judulnya tadi yaitu kegiatan peringatan HUT RI yang ke-75 di SMA Nasional. Nah, sesuai dengan judul itu, maka tujuan proposal kegiatannya adalah 1. Menumbuhkan rasa persatuan kesatuan dan kekeluargaan bagi peserta didik SMA Nasional. 2. Meningkatkan jiwa itu ya, maaf salah ketik. Meningkatkan jiwa sportivitas dalam meraih prestasi. 3. Mendorong rasa bangga dan cinta tanah air. Nih, tujuannya disesuaikan dengan judul tentang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di SMA Nasional. Kita lanjut struktur keempat.
Nah, struktur keempat adalah nama dan tema kegiatan. Apa isi bagian nama dan tema kegiatan? Bagian ini berisi nama atau judul kegiatan, serta tema yang diangkat dalam kegiatan. Berisi nama atau judul, serta tema apa yang diangkat. Nama dan tema harus semenarik mungkin sehingga menimbulkan rasa keingintahuan seorang pembaca. Apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah judul sesuai dengan topik permasalahan kegiatan, kemudian harus singkat, padat, dan jelas. Sudah langsung ada contohnya ya. Sesuai dengan judul proposal tadi, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di SMA Nasional Makassar. Maka nama kegiatan dalam proposal tersebut adalah proposal kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 di SMA Nasional Makassar. Tuh, sesuai dengan judulnya. Kemudian tema kegiatan. Tema kegiatan sesuai dengan judul tersebut adalah SDM Maju Menuju Indonesia Unggul. SDM Maju Menuju Indonesia Unggul. Sesuai dengan judulnya, proposal kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Karena proposal kegiatan berarti nanti akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kegiatan tersebut nantinya akan meningkatkan sumber daya manusia dari para siswa di SMA Nasional Makassar. Itu struktur yang keempat. Yang keempat, nama dan tema kegiatan. Kemudian kita lanjutkan dengan struktur yang kelima. Struktur yang kelima adalah bentuk kegiatan. Apa isi bagian bentuk kegiatan? Bentuk kegiatan berisi perihal format atau bentuk kegiatan. Apa yang akan dilakukan? Sesuai dengan tema di struktur sebelumnya, yaitu SDM Maju Menuju Indonesia Unggul, kegiatan yang bisa dilaksanakan misalnya adalah lomba menyanyikan lagu wajib nasional antar kelas. Kemudian yang kedua, lomba tarik tambang antar kelas. Yang ketiga, lomba membawakan puisi bertema kepahlawanan. Nah, dari 3 kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan dalam kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, yang pertama itu biasanya saat ini anak-anak ada yang kurang hafal ya tentang menyanyikan lagu wajib nasional. Tuh, jadi ini perlu diselipkan dalam kegiatan tersebut atau diadakan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme siswa dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Itu struktur yang kelima, bentuk kegiatan.
Kita lanjutkan ke struktur yang keenam. Nah, sesuai dengan judul di struktur yang pertama, yaitu kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di SMA Nasional Makassar, maka peserta kegiatan dalam proposal ini siapa? Kita bahas dulu peserta kegiatan. Apa isi peserta kegiatan? Pada bagian ini berisi sasaran pihak yang akan mengikuti kegiatan. Saya ulangi, pihak yang akan mengikuti kegiatan. Peserta harus sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan. Berarti orang atau pihak yang terlibat dalam kegiatan. Berarti sesuai dengan judul yang dibuat, peserta yang sesuai dengan kegiatan tersebut adalah seluruh siswa atau peserta didik di SMA Nasional Makassar. Sesuai dengan judulnya tadi ya, bahwa kegiatan akan dilaksanakan di SMA Nasional Makassar. Berarti yang mengikuti kegiatan tersebut adalah atau pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah seluruh peserta didik atau seluruh siswa di SMA Nasional Makassar. Sampai di sana bisa dipahami ya untuk peserta kegiatan. Ya, kita lanjutkan. Itu tadi struktur yang keenam tentang peserta kegiatan, yaitu siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika dilaksanakan di SMA Nasional Makassar, berarti pesertanya adalah seluruh siswa di SMA Nasional Makassar. Jika kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia diadakan di SMK, maka seluruh pesertanya adalah siswa SMK di sekolah bersangkutan. Ya. Atau misalnya diadakan di SMA mana? Berarti peserta kegiatannya di SMA bersangkutan. Gitu ya. Kita lanjutkan struktur yang ketujuh. Struktur yang ketujuh adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Apa saja isi bagian waktu dan tempat pelaksanaan? Waktu dan tempat pelaksanaan berisi informasi waktu pelaksanaan kegiatan. Meliputi apa? Yang pertama meliputi tanggal, meliputi bulan, tahun, dan pukul berapa kegiatan dilaksanakan. Selain itu, bagian ini menunjukkan pelaksanaan tempat kegiatan. Ini hampir mirip seperti jadwal ya, tapi secara umum dia disebutkan. Kegiatan akan dilakukan dari misalnya tanggal 1 sampai dengan 16 bulan Agustus tahun 2020, pukul 8 sampai selesai di SMA Nasional Makassar. Itu struktur yang ketujuh, waktu dan tempat pelaksanaan. Sekarang kita ke struktur selanjutnya. Yang ke-8, penyelenggara atau panitia. Ya. Apa isi bagian penyelenggara atau panitia? Pada bagian ini berisi informasi atau panitia kegiatan. Di bagian penyelenggara dan panitia dibutuhkan kontak atau nomor kesekretariatan yang bisa dihubungi.
Ya, penyelenggara atau panitia juga berisi susunan panitia yang biasanya ditulis terlampir. Berisi informasi atau panitia kegiatan, berarti orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan, itu ya maksudnya, bukan orang-orang yang terlibat dalam mengikuti kegiatan perlombaan, tapi orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Biasanya susunannya lengkap dari penanggung jawab. Kalau diadakan di sekolah berarti penanggung jawabnya adalah kepala sekolah bersangkutan. Sesuai dengan judul kita tadi, berarti yaitu kepala sekolah di SMA Nasional Makassar. Kemudian ketua panitianya siapa? Sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang diperlukan dalam kegiatan. Biasanya karena ini berhubungan dengan kegiatan perlombaan, seksi-seksi yang diperlukan adalah seksi perlombaan, seksi dokumentasi yang diperlukan, kemudian konsumsi untuk penyelenggaraan kegiatan atau juri, kemudian perlengkapan, seksi yang mempersiapkan perlengkapan untuk kegiatan, kemudian seksi kerohanian, melakukan kegiatan atau berdoa sebelum perlombaan dalam perayaan kegiatan HUT kemerdekaan dilaksanakan. Itu tentang kepanitiaan. Struktur yang ke-8, siapa orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Sekarang ke-9, struktur yang ke-9 adalah rancangan anggaran. Apa saja isinya? Bagian ini berisi rincian pemasukan, pengeluaran, serta dana yang masih diperlukan. Bagian rancangan anggaran disusun dengan sederhana, tetapi tetap memakai prinsip penyusunan keuangan. Misalnya, pemasukan dari komite sekolah jumlahnya berapa, pengeluaran untuk apa saja, untuk konsumsi, untuk perlengkapan, untuk kerohanian, dokumentasi, hadiah-hadiah, karena ini berhubungan dengan lomba, semua pemasukan sesuai dengan jumlah pengeluaran. Itu ya, untuk rancangan anggarannya. Itu struktur yang ke-9. Rancangan anggaran. Terakhir, penutup. Di bagian ini berisi pernyataan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. Bagian ini ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia serta mengetahui penanggung jawab kegiatan. Itu biasanya diakhiri dengan demikian proposal ini kami buat. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Tuh. Penanggung jawab, kepala sekolah, ketua panitia, ada nama jelas dan tanda tangan dari masing-masing orang. Itu adalah bagian penutup. Ya. Kemudian yang terakhir, lampiran-lampiran. Bagian lampiran berisi rincian rencana anggaran biaya. Jika diperlukan ya secara lebih rinci perlu dijelaskan di lampiran. Kemudian jadwal kegiatan. Di jadwal kegiatan itu tadi sudah dijelaskan lengkap dengan nama kegiatannya apa, tanggal berapa dilaksanakan, hari apa, kemudian tempatnya di mana, pukul berapa dimulai. Itu. Kemudian media publikasi dan penjelasan-penjelasan yang belum tercantum secara terperinci pada bagian proposal. Hal-hal yang perlu dijelaskan secara terperinci di bagian proposal itu dibuat lagi di bagian lampiran-lampiran. Tuh. Sampai sana bisa dipahami ya? Bisa ya? Ya. Nah. Terus, apa perbedaan antara proposal kegiatan dan proposal penelitian? Ini yang di bab 1 ini sebenarnya yang akan kita bahas adalah tentang proposal penelitian.
Nah, jika kalian melihat buku paket, pasti di sana juga akan diselipkan sedikit tentang proposal penelitian. Kita akan lihat sedikit perbedaannya. Yang pertama dari segi tujuan. Apa tujuan proposal kegiatan? Proposal kegiatan bertujuan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan atau acara. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya acara kegiatan lomba-lomba untuk menyambut peringatan HUT RI. Tidak hanya itu, tapi bisa juga berupa seminar, diskusi, lomba, pentas, dan lain-lain. Kemudian tujuan lain di proposal kegiatan adalah menjelaskan secara langsung agenda dan acara yang akan diadakan pada pihak-pihak terkait. Nah, makanya tadi di bagian proposal kegiatan harus ada waktu dan tempat penyelenggaraan atau ada jadwal penyelenggaraan. Untuk apa? Untuk menjelaskan agenda acara yang akan diadakan. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk mendapatkan dana dan sponsor untuk penyelenggaraan suatu kegiatan. Jika misalnya kita mencari sponsor, maka proposal kegiatan itu harus kita buat serta dilengkapi dengan lampirannya untuk mendapatkan dana tambahan. Kemudian yang terakhir, untuk memperoleh persetujuan berupa izin acara dari pihak atau otoritas terkait. Misalnya nanti untuk pelaksanaan kegiatan kita mau meminjam lapangan umum untuk kegiatan peringatan HUT itu, misalnya lomba tarik tambang, berarti kita memerlukan izin dari pihak kecamatan, misalnya untuk meminjam lapangan atau desa, itu kita serahkan proposalnya sehingga mendapat izin untuk acara itu dilaksanakan di lapangan. Itu contohnya ya. Kemudian apa bedanya dengan proposal penelitian? Kalau proposal penelitian menampilkan pokok permasalahan yang harus diteliti dan poin-poin penting dari penelitian itu. Kemudian dalam proposal penelitian memuat pernyataan yang jelas tentang sesuatu yang akan dicapai setelah kegiatan penelitian dilaksanakan. Nah, biasanya proposal penelitian ini nanti akan kalian buat jika kalian akan mengikuti jenjang pendidikan S1. Terakhir kalian akan membuat penelitian. Sebelumnya berarti harus dibuat dulu proposal penelitiannya. Kemudian apa yang dicari dalam proposal penelitian? Untuk mencari berbagai data yang diperlukan untuk menjawab pokok permasalahan. Kemudian menampilkan pokok permasalahan yang akan teliti dan poin-poin penelitiannya. Nanti secara lebih jelas untuk proposal penelitian akan dijelaskan di bab 2 ya, di pertemuan berikutnya. Sekarang ini secara ringkas singkat saja dulu apa perbedaannya antara proposal kegiatan dan proposal penelitian. Selanjutnya dari segi isi, apa perbedaan proposal kegiatan dan proposal penelitian? Kalau proposal kegiatan secara umum berisi sebuah kegiatan yang akan dilakukan, hal-hal terperinci kegiatan sama seperti tadi. Apa jenis kegiatannya, di mana dilakukan, kapan, pukul berapa, tempatnya. Kalau proposal penelitian itu menjelaskan suatu penelitian yang akan dilakukan. Mulai dari latar belakang, proses penelitian, prosedur penelitian, sampai didapatkan hasil penelitian. Itu dari segi isi. Lalu dari segi sistematika atau strukturnya. Ini perbedaannya. Kalau di proposal kegiatan berisi halaman judul, berisi latar belakang, tujuan, nama dan tema kegiatan, sama seperti struktur yang sudah dijelaskan tadi ya, dari halaman judul sampai lampiran-lampiran. Tapi kalau di proposal penelitian bedanya adalah harus berisi halaman persetujuan dari instansi di mana kalian mengikuti jenjang pendidikan strata 1-nya nanti. Kemudian abstrak, ringkasan secara umum tentang isi penelitian. Kemudian berisi kata pengantar. Kemudian bedanya lagi adalah berisi tinjauan pustaka. Apa tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka itu adalah teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan kalian lakukan.
Metode penelitiannya seperti apa? Itu di proposal penelitian. Terus jadwal dan lokasi penelitian itu hanya sekilas saja, tidak seperti jadwal di proposal kegiatan ya. Harus lengkap dengan waktu, tempat, nama kegiatan, judul, pukul berapa. Kemudian yang terakhir sama berisi lampiran-lampiran untuk hal-hal yang harus dijelaskan secara terperinci. Ini sekilas saja dulu ya, nanti untuk proposal penelitiannya akan dijelaskan lagi di bab berikutnya secara lebih rinci lagi. Ada penjelasan, ada contoh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang proposal kegiatan. Nah, sudah terakhir simpulan. Hal-hal yang dapat kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari diantaranya pengertian proposal itu adalah rencana kegiatan dalam bentuk rancangan kerja. Kemudian ciri-cirinya ada apa saja, memuat tujuan yang melatar belakangi kegiatan dilengkapi dengan susunan acara. Kemudian jenis-jenis proposal ada apa saja, berdasarkan bentuk ada formal, non formal, dan semi formal. Berdasarkan tujuan ada proposal penelitian, proposal acara, proposal kerjasama, permohonan dana, kerja praktik dan proposal usaha. Yang keempat, struktur proposal kegiatan, apa saja, ada judul, latar belakang, tujuan kegiatan, nama dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, peserta, waktu dan tempat kegiatan, penyelenggara atau panitia, dan rancangan anggaran penutup serta lampiran. Dan yang terakhir tadi yaitu perbedaan antara proposal kegiatan dan proposal penelitian dari segi isi, tujuan, dan sistematikanya. Ya, sampai di sini pembelajaran kita di bab 1. Ya, kalian sudah belajar tentang ciri, kemudian struktur dan sistematika proposal kegiatan, sudah dilengkapi tadi dengan contoh. Kemudian saya ulangi sekali lagi, untuk proposal penelitian itu nanti akan dibahas lebih jelas dan terperinci di bab 2. Ya. Untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Tetap di rumah saja, lakukan 3M ya, mencuci tangan pakai sabun, menghindari keramaian, dan pakailah masker jika bepergian. Ya. Kemudian jika flu atau batuk, ya sendiri di rumah, rawat diri sendiri di rumah dengan tetap memakai masker agar anggota keluarga lain tidak tertular. Ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.
Ya, sehat bro. Ya toh, kerong belum ya. Pangdan pasrah bro. Apa lulus yang besul sertifikalan yo. Ya. Jangan gitu. Jangan lulus Desember. Itu sama sertifikat. Saya Omar saya besul ya. Ya, Hah? Kayaknya nggak jual ya? Swastiastu, selamat pagi. Wih, Gong Ria tampil beda. Oke, 44 orang ya nggak apa-apa. Besok rekamannya lihat di YouTube gitu ya. Sebelumnya di minggu lalu sudah Pak jelaskan tentang langkah-langkah kerja, urutan kerja ya. Mulai dari proses identifikasi, kemudian persiapan atau preparing, kemudian cleaning proses, terus final checking dan storing. Kira-kira masih ada yang ingat? Ada yang ingat enggak terhadap materi yang telah Pak ajarkan sebelumnya tentang langkah-langkah kerja tersebut? Jika nanti sewaktu-waktu Pak setelah isi pertanyaan terkait materi sebelumnya, Pak akan tunjuk salah seorang siswa nanti untuk menjelaskan misalkan apa itu preparing, langkah apa saja yang perlu dipersiapkan di preparing, seumpama seperti itu ya. Nah, tujuan dari proses pembelajaran yang menuntut adanya langkah kerja dengan baik sesuai dengan SOP, tentunya kalian akan dapat rasakan dan lakukan ketika melakukan proses kerja itu sendiri. Seumpama yang pertama, di tatkala kalian tuh melakukan pembersihan suatu area, kalian akan mengetahui apa manfaat yang dilakukan, apa manfaat yang dirasakan ketika telah menerapkan proses kerja seperti itu. 5 proses kerja seperti itu ya. Nah, yang tak kalah penting materi hari ini ya, materi yang Pak akan berikan untuk kalian yaitu tentang persyaratan penyimpanan khusus di storing ya, di storing. Kenapa storing ini penting? Karena nanti pada saat kalian melakukan proses kerja, kebanyakan di proses storing ini masih terdapat banyak kendala. Ya, kenapa? Karena sudah capek bekerja, berarti nanti alat yang digunakan itu disimpan seadanya ataupun ditaruh tidak mengikuti peraturan yang ada. Apa dampak yang disebabkan oleh kebiasaan seperti itu? Berarti kalian tuh besok lusa pada saat akan memulai pekerjaan baru, alat yang akan kalian gunakan itu kurang rapi ataupun belum siap digunakan. Seperti yang Pak katakan pada pertemuan sebelumnya, di storing tersebut adanya proses pembersihan dan pengeringan sebelum ditata kembali di tempat semula. Nah, di persyaratan gudang penyimpanan, gudang pun harus mempunyai suatu persyaratan. Besok lusa kalian tuh mempunyai gudang di rumah, berarti nanti harus disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Gitu. Oke, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dulu dengan mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak kelas 11 semuanya, kalian
di pertemuan kali ini, walaupun dalam situasi pandemi, dalam kategori mode pembelajaran daring, tetap langkah-langkah pembelajaran, proses pembelajaran, dan pengaplikasian pembelajaran itu dilakukan secara maksimal. Dengan harapan apa yang telah disampaikan dan diberikan oleh guru-guru yang mengajarkan kalian secara daring dapat kiranya menambah wawasan serta menambah kebergunaan bagi kehidupan kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, persyaratan gudang atau penyimpanan. Jadi gudang sebelumnya itu ada dua, gitu ya. Ada yang disebut dengan pantry dan ada yang disebut dengan storage. Bisa dibedakan nanti antara pantry dan storage. Storage ya. Storage. Storage itu gudang. Bahasa Inggris gudang itu storage. Kemudian pantry, apa beda pantry dengan storage? Ya. Kalau pantry itu kecil, mengkhusus. Sedangkan storage itu gudang yang besar. Ya. Kemudian ada disebut dengan general store. Ini jenis-jenis dari gudang penyimpanan. Kita akan bahas satu persatu dulu. Housekeeping pantry. Ya, housekeeping pantry adalah gudang kecil yang disediakan di sekitaran area hotel untuk menyimpan perlengkapan kerja untuk akses. Ya, untuk akses, menggunakan akses, di mana khusus digunakan untuk menyimpan perlengkapan masing-masing section. Jadi dia itu berada di sekitaran area. Berarti setiap area nanti diisikan pantry. Dimaksudkan untuk memudahkan public area section itu mengambil peralatan. Jadi seumpama kalau di sekolah ya, di sekolah kita anggap hotel dulu. Kalau yang di barat itu disebut dengan storage, kalau yang di bawah tangga samping toilet guru ya. Di bawah tangga samping toilet guru itu kan ada gudang juga, gudang kecil. Itu kita kategorikan sebagai pantry ya. Jadi di samping area disediakan tempat untuk menaruh ataupun menyimpan perlengkapan kerja. Itu yang disebut dengan pantry. Kemudian yang kedua, itu ada housekeeping store. Merupakan gudang utama yang dimiliki Departemen Housekeeping untuk menyimpan seluruh perlengkapan yang digunakan oleh housekeeping. Ingat, ada kata housekeeping store. Jadi dibuatkan gudang khusus yang memang diperlukan oleh Departemen Housekeeping. Kalau Pronopis store, gitu ya. Kalau nanti food and beverage, berarti food and beverage store. Dia itu mengkhusus untuk menyimpan perlengkapan. Itu di housekeeping store. Kemudian ada yang lebih besar lagi. Nah, sewaktu-waktu kalian ketemu sama hotel yang besar, artinya luas, ada yang disebut dengan general store. General ini berarti mencakup keseluruhan secara umum, ya. General store adalah gudang penyimpanan utama yang dimiliki hotel untuk menyimpan seluruh persediaan perlengkapan yang digunakan hotel. Apa saja yang ada di general store tersebut? Itu adalah segala jenis perlengkapan yang digunakan oleh hotel. Baik dari Pronopis, housekeeping, ya, food and beverage, engineering, kemudian apalagi accounting. Keseluruhan departemen yang ada di hotel itu dapat menyimpan segala jenis peralatan yang akan digunakan pada general store. Itu. Bisa dulu dipahami dari ketiga ini. Dibedakan bisa? Bisa ya. Housekeeping, pantry, housekeeping store, dan general
stur. Itu ketiganya. Sudah? Ada yang ditanyakan dulu? Kalau ada silakan hands up, angkat tangan. Kalau ada, enggak Pak akan lanjutkan. Cempaka Dewi, mana dia? Ya, silakan Cempaka. Halo Pak. Ya. Pak, kalau di housekeeping pantry itu khusus untuk menyimpan apa Pak tadi? Housekeeping? Store. Pantry. Oh, housekeeping pantry. Nah, housekeeping pantry ini digunakan untuk menyimpan perlengkapan di masing-masing section. Cuman tempatnya housekeeping pantry ini berada di area, ya berada di area, di samping area. Misalkan di di gym center atau fitness center di hotel, di samping itu ada kotak, karena ruang khusus perlengkapan pembersihan, misalkan ada sapu itu, bucket, mop, kemudian apalagi perlengkapan yang lain. Di sana disebut dengan housekeeping pantry pada gym center. Ya, kemudian di ballroom, samping ballroom perlengkapannya untuk pembersihan karena berupa karpet di sana ditaruh mesin-mesin pembersih karpet. Ditaruhlah nanti berupa shampooing karpet, ya. Jadi housekeeping pantry ini adalah gudang kecil yang berada di area. Apa tujuannya itu? Alo nak megai pangsing tang ting jauh ya. Artinya kalau jauh mereka itu memikul ataupun nanti menjinjing dari mesin, berarti berat. Sewaktu-waktu nanti mesin tersebut susah untuk dinaikkan ataupun dipikul, berarti nanti harus ada berbanyak untuk melakukan proses pemindahan dari mesin. Maka dari itu dibuatkanlah pantry. Pantry itu ada satu apa banyak Pak? Ya bisa lebih dari satu. Ya karena pantry merupakan bagian dari gudang yang besar. Yaitu adalah pemecahannya dengan tujuan pengaloh nyemak. Seperti itu Cempaka. Bisa diterima kira-kira, mungkin ada yang masih diragukan. Sudah Pak. Oke, Cempaka. Mungkin ada yang lain lagi tentang pantry, housekeeping store, dan general store. Oke, kalau nggak ada, Pak lanjutkan. Nah, syarat-syarat dari pantry sebuah pantry dari public area itu sendiri. Apa saja persyaratannya? Ya. Yang pertama, posisi tidak bersebelahan dengan gudang penyimpanan makanan. Ada yang tahu kenapa alasan dari posisi tidak bersebelahan dengan gudang penyimpanan makanan? Kenapa tidak boleh? Sebelum Pak jawab, kira-kira dari anak-anak kelas 11 ada yang ingin mengajukan pendapat dulu? Ya, Wira, mana ini Wira? Oke, Wira. Silakan, video bisa. Mungkin karena bahan pembersih yang berbau menyengat itu dapat mempengaruhi bahan makanan, dapat merusak bahan makanan. Bahan pembersih yang berbau menyengat dapat merusak bahan makanan. Oke, bagus. Ada yang berpendapat lain? Jadi aromanya nanti tidak mempengaruhi aroma bahan makanan. Boleh? Yang lain? Oke, kenapa posisi tidak boleh bersebelahan dengan gudang penyimpan? Ya, seperti katakan Wira yang tadi, memang cukup dapat masuk akal. Karena apa? Karena nanti uap, ya, uap bukan aromanya, nanti uap dari bahan pembersih juga nanti akan dapat mengkontaminasi, ya, mengkontaminasi. Jadi dia itu zat adiktif atau zat aktif dari bahan pembersih tersebut
akan memicu perubahan zat pada suatu makanan. Itu disebut dengan proses kontaminasi. Ya, jadi tidak boleh adanya bahan makanan yang bersampingan ataupun nanti ditaruh bersamaan satu wadah dengan bahan pembersih. Seperti contoh, nanti kalian membawa nasi ditaruh samping klorin, umpamanya klorin. Jadi nanti nasinya itu akan menyerap uap dan aroma dari klorin itu. Klor kalau nasi itu membawa klorin. Seperti itu. Jadi zatnya itu akan dirusak. Kemudian yang kedua, syarat dari pantry memiliki saluran pembuangan limbah dan air bersih. Kenapa harus ada pembuangan limbah dan air bersih? Tujuannya tak lain adalah setelah kalian menggunakan peralatan pembersih, itu dicuci. Ya, dicuci, kemudian dibersihkan dan ditiriskan dan dikeringkan. Sisa cairan pembersih, sisa bekas cairan pembersihan itu disebut dengan limbah. Limbah dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan waste, ya, waste. Maka dari itu ada yang disebut dengan waste tank, tangki penampung limbah. Ya, limbah. Limbah itu ada dua jenis, limbah kering dan limbah cair. Yang limbah kering apa contohnya? Debu. Limbah cair contohnya apa? Ya. Cairan pembersih ataupun nanti bekas sisa cairan pembersihan yang sudah kotor yang tidak digunakan. Air bekas mop itu disebut dengan limbah juga. Ya. Bisa diulang. Dua jenis limbah cair dan limbah kering. Cahyani. Baik, Pak. Ya. Limbah keringnya berupa debu. Terus? Dan limbah basahnya berupa uap, Pak. Berupa? Uap. Uap. Oke. Yang lain dari uap? Lain dari uap? Cairan? Sisa pembersihan. Ya. Ingat itu ada dua, limbah kering dan limbah cair. Jadi kalian itu harus dapat mengkategorikan limbah. Jangan sampai kalian tidak mengetahui jenis limbah itu. Artinya apa? Kalian itu nanti setiap pembersihan pasti ada limbah. Karena apa yang dibersihkan itu adalah berupa limbah. Baik itu nanti kering ataupun basah. Lanjut memperhatikan sirkulasi udara dan pencahayaan. Ya, memperhatikan sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu adalah perputaran udara. Jadi nanti sebuah gudang harus adanya perputaran suatu udara. Perubahan antara oksigen yang terikat dengan kandungan-kandungan uap chemical berbahaya itu harus dikeluarkan. Jangan sampai nanti dia itu menggelembung di dalam suatu ruangan. Bisa dibayangkan kalau kalian masuk ke dalam ruangan yang terdapat bahan pembersih ataupun chemical mengandung uap tinggi, kemudian tanpa adanya sirkulasi udara. Apa yang akan terjadi? Kita akan merasa pengap. Yang pertama. Kemudian mata perih, sesak napas, bahkan mengalami keracunan. Ya, keracunan gas nanti. Maka penting dibuatkan sirkulasi udara. Kemudian pencahayaan. Kenapa pencahayaan itu penting? Sewaktu-waktu kalau gudang nanti tertutup ya, tanpa adanya sirkulasi udara dan cahaya yang masuk ke dalam ruangan, berarti jika kita masuk dalam ruangan tersebut, yang pertama itu adalah gelap. Kenyemak benda, ataupun nanti pada saat kita mengambil suatu benda yang kita inginkan, kita tidak tahu mana benda.
A, mana benda B, karena tanpa adanya cahaya. Nah, karena itu yang ngalah gudang jin lampu ya. Di samping itu nanti lampu juga membantu proses netralisir dari jamur. Yang bagian lampu berarti jamur itu single mentik lembab. Memenuhi standar ukuran gudang. Nah, ukuran gudang itu harus dipenuhi. Agar apa? Agar nanti proses penataan barang ataupun alat pembersih serta bahan-bahan lainnya itu dapat tertata dengan rapi. Jika gudang itu terlalu sempit, berarti kalian itu menaruh peralatan juga sulit. Ya, kalau sempit itu sulit. Kemudian jika gudang terlalu luas, berarti kalian itu dalam memposisikan barang ataupun benda-benda lainnya itu juga akan kewalahan. Karena apa? Karena mencarinya di area yang luas juga. Itu. Serta jika dibuatkan gudang yang terlalu luas, berarti akan memakan area apa? Area tanah dan sekitarnya. Berarti proses bangunan yang lain itu akan terganggu oleh pembangunan gudang itu sendiri. Yang selanjutnya memiliki perlengkapan sebagai berikut. Ada rak pengeringan, airing rak. Ya. Airing rak ini artinya rak jemur boleh ya, rak untuk angin-angin boleh. Kemudian alat pencuci, water sink atau washing machine, mesin cuci atau water sink ini disebut dengan bak pencucian. Bak pencucian yang di sisi cara wastafel jenangnya ya. Yen water sink ini kelam ya cara di laundry, lebih dalam rupanya. Itu disebut dengan water sink. Kemudian rak bahan pembersih chemical red. Ini rak-rak yang digunakan untuk menampung ataupun meletakkan bahan pembersih. Kemudian lemari penyimpanan alat, cleaning equipment holder. Jadi ada suatu rak ataupun almari yang digunakan untuk menyimpan peralatan pembersih. Jadi mengkhusus dia. Seperti itu. Dari persyaratan ini kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Kalau enggak, Pak yang akan bertanya. Bella Ana, mana Bella Ana nih? Iya, Bella. Silakan. Pak, mau nanya. Iya, jangan nangis. Untuk standar ukuran gudang itu berapa, Pak? Iya, standar ukuran gudang. Oke, kita kembalikan ke standar ukuran gudang. Bagaimana kita mengetahui standar dari ukuran gudang tersebut? Itu adalah tergantung dari kesepakatan masing-masing pemilik properti. Umpamanya hotel yang dibuatkan sebuah gudang, hotel tersebut adalah berkategori hotel besar, hotel bintang besar. Berarti peralatan pembersih juga akan banyak. Ukuran gudang yang ditentukan harus memenuhi perlengkapan yang akan disimpan. Jadi tidak boleh nanti sewaktu-waktu kalau kalian membuat sebuah gudang dengan hanya memperhatikan luas bidang tanah yang tersisa. Tidak boleh seperti itu. Harus dibuatkan dengan standar ukuran gudang yang memadai. Misalkan kalau sekolah seperti sini di SMK. Ukuran gudang itu setara dengan satu ruang kelas. Ya, satu ruang kelas. Atau itu sudah ukuran maksimalnya. Boleh ukuran minimal itu kira-kira 6 kali 7 meter. Ya, 6 kali 7. Berarti ukuran kelas itu adalah 9 kali 8. Apa tujuannya memenuhi standar ukuran gudang? Seperti yang Pak katakan tadi, dalam proses penyimpanan alat itu biar alatnya aman, safety, ya, safety. Tidak adanya nanti benturan, bahkan nanti pada saat ada goncangan, misalkan gempa, tidak adanya menimbulkan bencana lagi di mana di gudang. Maksudnya di gudang itu gara-gara penyimpanan tidak rapi dengan ukuran gudang yang kecil seperti itu. Seperti itu, Ana. Ya, Pak.
Oke, jangan nangis ya. Oke, yang lain mungkin ada yang tanyakan dulu? Ada? Di rumah punya gudang nggak? Punya. Oke, silakan nanti dicermati gudang yang ada di rumah sudah memenuhi persyaratan ini apa enggak. Kalau enggak, dibongkar aja gudangnya dulu deh ya. Suruh orang tuanya. Ini tidak sesuai standar ini, gitu ya. Oke, lanjut. Penyimpanan peralatan manual ya, seperti ini. Oh, kalau boleh tahu Pak, sampai jam berapa ya? Gloria? Ya, Pak. Ya, sampai jam berapa Pak? Jam 10:30, Pak. Setengah 11. Oke, sudah lewat ya. Apa Pak mulainya yang belakangan? Ibunya tadi ini lebih awal selesainya. Hah? Ibunya tadi lebih awal selesainya, Pak. Lebih awal. Ya, Lebih awal apa kelamaan ibunya? lebih awal. Lebih awal, seharusnya Pak kan yang lebih banyak yang dimakan waktu. Dapat Iya, waktu. Sampai jam berapa, Ngung? Jam 10:30. Setengah 11. Iya, Berarti Pak sudah lewat? udah, Pak. Enggak, oke. Untuk penyimpanan peralatan manual, seperti yang kalian lihat di slide gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya dengan teknik penyimpanan peralatan pembersih manual. Ini ya. Nah, seperti contohnya seperti ini. Yen emer, kengken caranya nyimpan emer. Ya, mani pada saat kalian tuh nanti praktek akan memproses sebuah penyimpanan. Jadi acak Pak, alat acak. Oke, satu kelompok silakan ditata kembali gudangnya. Benah sing posisi emer tetono kijo met kengken terus nyimpannya kengken. Seperti itu ya. Karena kebanyakan pemakaian alat setelah digunakan ya tinggal ditaruh ataupun alatnya itu terbang, terus lempar. Oke, saya sudah menaruh di gudang, tetapi penyimpanannya semrawut. Nah, maka dari itu penting bagi kalian bagaimana caranya merapikan ataupun menata suatu peralatan di gudang. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini nanti mesin. Ini bahan pembersih ya nanti ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Kalau nggak ada, Pak akan cukupkan. Oke, nggak ada. Baik, untuk pembelajaran di pertemuan kali ini, Pak cukupkan sampai di sini. Kita akan sambung kembali di pertemuan selanjutnya. Jadi, besar harapan Pak, setelah apa yang telah Pak berikan sebelumnya, mulai dari langkah kerja, kemudian penyimpanan yang baru setengah, itu tolong dipelajari kembali. Sewaktu-waktu Pak akan minta hasil pemahaman kalian dengan cara kita mengajukan rembuk pendapat. Bagi yang tidak bisa, siap-siap nanti membuatkan Pak sebuah video tentang kategori yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, pertemuan kali ini Pak cukupkan, Pak akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.
siang. Selamat siang bagi semua siswa yang sudah hadir mengikuti proses pembelajaran. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi kesusastraan Baliana. Menapi niki gatra ngajeng dengan siswa makasami dumugi sarta kena lan pemulihan kerahyuan. Di sedurung lanjut niki lataran materi ngiring sareng sami memiliki bicaran Palestina pangan dari umat Buaning melarapan Pancasila di Raja Presiden memiliki di proses pembelajaran secara daring dengan mengaturkan Om Swastiastu. Tujuan pembelajaran pada kali ini unika ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian kesusastraan Bali. Siswa dapat menyebutkan periodisasi kesusastraan Bali. Siswa dapat mengklarifikasi pembagian kesusastraan Bali. Dan terakhir, siswa dapat mengabstraksi atau merangkum periodisasi kesusastraan Bali. Ini langsung materi indeks kesusastraan. Kesusastraan Bali inggih punika silih sinunggil kekayaan budaya Bali sane pewarisan dan kelestarian yang terus makin. Tuan punika diraga sebagai generasi penerus patut merajakan kesusastraan Bali mangdane kesusastraan Bali ini yang tergerus dimakan oleh kemajuan zaman dan teknologi. Ini kesusastraan Bali ini punika salwit ajahan utawi kaweruhan sane becik karyan para walimine ring Bali sane masurat mabasa Bali. Punika sedikit pengertian dari kesusastraan Bali ini punika salwit ajahan utawi kaweruhan sane becik karyan para walimine atau karya dari seorang pengarang ring Bali sane masurat yang bahasa Bali. Itu sedikit tentang kesusastraan Bali. Lanjut niki Pulau Bali niki terkenal dengan kebudayaannya. Jadi kebudayaan Bali niki sangat terkait dengan kesusastraan Bali. Di mana semakin kita memahami kesusastraan Bali, semakin kuat kesusastraan Bali, maka semakin kuat pula kebudayaan Bali niki. Dengan adanya ikatan tersebut, maka kebudayaan Bali niki juga bisa menopang pariwisata yang ada di Bali, di mana pariwisata di Bali niki sangat menunjukkan dengan adanya pariwisata budaya. Dari sana dapat kita simpulkan tujuan dari kita mempelajari kesusastraan Bali. Nah, yang pertama, tujuan dari mempelajari kesusastraan Bali ini punika manglesido memini nilai-nilai budaya adiluhung sane kacang mawigino pinake sarana
sejroning ngelimakan budaya Bali. Jadi maksudnya supaya kita mengetahui nilai-nilai budaya yang baik yang ada di Bali yang bisa digunakan untuk mengembangkan kebudayaan Bali supaya nantinya kebudayaan Bali ini bisa mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi ini. Terus tujuan yang kedua, niki mangdawentan angin ketimbang midadapin kebudayaan Bali sejroning ngarepin jagat sanen niki sebagai kesusastraan Bali niki sebagai pertimbangan untuk memilah-milah kebudayaan yang masuk ke Bali itu dapat kita pilih sesuai dengan kebudayaan yang ada di Bali. Terus yang ketiga niki kita ingin mengucapkan rasa bangga mekramo Bali. Itu kesusastraan Bali niki bisa membuat digunakan sebagai penguat atau meningkatkan rasa bangga kita sebagai masyarakat di Bali. Dengan adanya kesusastraan Bali, kita menjadi bangga menjadi warga Bali. Terus niki keangin mengucapkan seni ring Bali. Dengan kesusastraan Bali niki kita bisa meningkatkan atau memperkuat kesenian-kesenian kita yang ada di Bali niki. Dengan sampai nantinya kesenian-kesenian di Bali niki punah diterus oleh kemajuan zaman. Terus tujuan yang terakhir niki mandok presido memulihkan daging takwa agama saha mencapan sarana bakti ring sejroning agama Hindu ring Bali. Niki dalam mempelajari sastra kita mendapatkan isi dari ajaran agama yang dapat meningkatkan rasa bakti kita pada Tuhan melalui ajaran agama Hindu. Saya sering punika ketujuan pengajaran sastra Bali punika oleh wonten angin memudahkan kita untuk membaca atau mempelajari isi dari kesusastraan untuk mengetahui sejarah Bali tempo dulu dan untuk menghibur diri. Nanti kesusastraan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menghibur diri. Untuk niki induk kesusastraan Bali niki manut masa kewentenan kesusastraan punika kesusastraan Bali kepalih dados kalih. Yang pertama itu kesusastraan Bali Kulo, yang kedua kesusastraan Bali Anyar. Untuk kesusastraan Bali Kulo sampun pelataran atau sudah dijelaskan minggu lalu. Kesusastraan Bali Kulo adalah kesusastraan tradisional yang masa keberadaannya itu sudah dari dulu, bahkan sebelum adanya masa keberadaaan. Yang disebut dengan kesusastraan Bali Kulo. Kemudian Bapak pelataran untuk kesusastraan Bali Anyar. Sastraan Bali Anyar inggih punika karya sastra karya sastra utawi reritang para pengawi sane ngaritayang inggih kauripan para jadma Bali sane sampun kasusupin oleh pengaruh. Karya sastra adalah suatu karya atau ciptaan yang diciptakan oleh pengarang sane menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang ada di Bali.
yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar atau hasil karya penciptaan pengarang, penjaga atau pujangga yang menceritakan kehidupan masyarakat Mali yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Misalnya kesastraan yang sudah bercampur dengan bahasa-bahasa yang luar, misalnya dalam puisi Bali Anyar itu dimasukkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa yang lain. Dan dalam pembuatan dulu kan sudah pembuatan lagu sekarang ini sudah banyak dicampur dengan bahasa-bahasa lain. Itu yang masuk ke kesastraan Bali. Untuk perkembangan ini, kesusastraan Bali Anyar punika ngingetin panglima kesusastraan bahasa Indonesia baru. Di perkembangannya, kesusastraan Bali Anyar ini mengikuti kesusastraan Indonesia baru. Niki kawentenan kesusastraan Bali Anyar ini nenten seluruh kesusastraan Indonesia. Keberadaan kesusastraan Bali Anyar ini tidak sebanyak kesusastraan bahasa Indonesia. Itu kesusastraan Bali Anyar ini hari akide. Jadi setengah akide, walaupun tidak sebanyak kesusastraan Bali di kesusastraan Indonesia, kesusastraan Bali ini kantun memberi urip neng ridip nang suwe mari kan segat 5 kan segat. Ini kesusastraan Bali ini masih hidupnya sedikit demi sedikit, semakin lama semakin banyak dan semakin bagus. Ini kawentenan kesusastraan Bali Anyar. Gimana penelitian sana kelaksanaan oleh Bapak Iwayan Nyoman Darmo Putra pada tahun 2000-an. Kesusastraan Bali Anyar niki pertama medal ki tahun Warsos 1910. Tahun 1910 niki sampun wonten medal kesusastraan Bali Anyar sami marupa satwa terpusat. Satwa yang diambil dari sastra lain, satwa lain. Satwa yang disalin ke dalam bahasa Mali. Terus pada tahun 1931 di Imade Pasak yang nama pengarangnya memedalan buku Mamuda Catur Roni Dana. Buku puniki daging 46 susuratan marupa eksposisi deskripsi mubar narasi cerita. Di pada tahun 1913 Made Pasak mengeluarkan 46 susuratan yang berupa cerita-cerita. Terus pada tahun 1916 di Made Pasak niki malih ngemedalan buku Sanai Mamuda aneka rupa kitab bacaan. Niki memuat 33 sesuratan narasi dan cerita pendek. Dalam buku yang dikeluarkan pada tahun 1919 niki mendaging 33 sesuratan cerita pendek, canda ngambil rancangan cerita atau ambil tema-tema cerita yang berupa mabadat, mabuk-mabukan, karma palo, Tresno, Liwah, Sanelano. Itu bantangan-bantangan satwa atau cerita yang
muat dalam bukunya Madesa. Mandur niki pada tahun 1925 Mas Niti Satro memedalan Kapten Mamuda Lopo Mahana Hedi Menko Lembek Kawendanan Kesastraan Bali. Ini kedasarnya untuk dikulis sana yang kepanggihin sekali dengan ajang Inyoman dan Putra pada tahun 2000 mausang sastra Bali Anyar sampun embas duk kuasa 1910 sana merupakan capaian di kesusastraan Bali pertama yang ditemukan setelah diadakannya penelitian oleh Nyoman dan Putra punika duk kuasa 1910. Namun sebelum kawantanan penelitian punika penelitian hanya pelaksanaan oleh Nyoman dan Putra kesusastraan Bali Anyar pertama membahas yang dianggap kesusastraan Bali pertama ini Kauningan berkuasa 1931 untuk novel Nemu Karno oleh Iwayan Rupiah. Sebelum ada penelitian, kesusastraan yang diciptakan oleh Iwayan Rupiah ini disebut kesusastraan Bali Anyar pertama. Sebelum diadakan penelitian tadi, yang dilaksanakan oleh Nyoman dan Putra niki kesusastraan Bali Anyar pertama niki adalah kesusastraan yang diciptakan oleh Iwayan Rupiah pada tahun 1931 dengan judul Nemu Karno, dan hingga saat ini kesusastraan Bali Anyar Iwayan Rupiah niki masih ada yang disebut sebagai kesusastraan Bali Anyar pertama. Kesusastraan Bali Anyar pertama yang diketahui. Terus bangun kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Anyar niki kepalih dados kalih sorot kesusastraan puisi. Puisi inggih punika ekspresi jiwa utawi pangrasa panyurat sane kasurat nganggen rasa sane lengut lan mamanya cita. Puisi adalah suatu karya sastra yang dituliskan oleh seorang penulis yang mengeluarkan ekspresi jiwa. Di dalam puisi tersebut tertuang ekspresi jiwa dengan menggunakan bahasa yang lembut, yang bagus, yang indah, yang romantis, dan berisi imajinasi oleh seorang penulis. Kesusastraan Bali Anyar pertama berupa puisi, terus kesusastraan Bali Anyar yang kedua punika berupa gancaran ini pakai teknik cerpen satwa novel. Gancaran ini punika kekawian sane nenten kaiket untuk uga-uga. Di kesusastraan gancaran ini lumrah nane kasurat ring dongkat atau buku. Kesusastraan gancaran ini berupa cerita cerita pendek, cerita panjang novel, cerita pendek satwa, terus drama ke bagian-bagian dari gancaran. Meniki kawentenan kesusastraan Bali Anyar manut bagian-bagian itu. Niki puisi Bali Anyar niki kakawukeun antuk kamedalan puisi sane mamutra basa Bali
Pakaryan Sundari PR sanes kaunggahan ring majalah Medan pada tahun 1965. Kemudian kesusastraan puisi belianya Niki, kesusastraan belianya sane memuda bahasa Bali Niki, sane kabawasan kesusastraan belianya tahap pertama sane marupa puisi. Puisi sane memuda bahasa Bali, pakaryan Sundari PR Niki marupa atau dipatenkan sebagai kesusastraan Bali anyar yang berupa puisi yang pertama. Kemudian diteruskan dengan adanya puisi-puisi seperti nomor judul Pulau Bali, Pulau Seribu Pura, Buah Saneliana. Lanjut niki indeks satwa bawa di sastraan Bali anyar yang berbentuk satwa bawa atau berbentuk cerpen. Niki satwa bawa niki wantah awi-awian atau pakaryan sane karito ring pagata. Tiga karangan-karangan yang diciptakan dengan kemajuan zaman sekarang. Terus, dalam ceritanya satwa bawa niki cutat atau pendek mundu wangun cerpen ring sastra Indonesia. Niki bangun dari cerpen bahasa Bali niki sesuai dengan sastra Indonesia, cerpen ring sastra Indonesia. Niki kawentanan cerpen niki wenten sangat memuda karena jujur dadi mujur pekaryan di pasar pada tahun 1913. Terus wenten Sari pekaryan Ida Bagus Mayun. Niki dek kawan-kawan kesusastraan Bali anyar sama merupa cerpen. Lantur niki kawentanan kesusastraan Bali anyar. Sadin Nawawi niki kawentanan satwa lantang atau novel. Nawawi cerpen cerita pendek mungkin novel satwa lantang. Niki karya sastra sane ngawangun novel dari Bali. Niki wenten Nemu Karno Antuk di Wayang Bogja. Ini sebagai novel pertama yang muncul di Bali. Kemudian wenten Melancaran Kesasa juga diciptakan oleh I Gede Serawano. Kemudian wenten Sayong juga diciptakan oleh Ini Manada pada tahun 1998. Wenten Auni Ring Hotel Sentral juga diciptakan oleh Gusti Putu Bawo Samar dan tahun 2004. So, beberapa novel yang diciptakan di Bali. Yang terakhir niki Pak wenten kesusastraan Bali sesuai bagiannya niki wenten drama niki karya sastra sane meduwe wangun sane kebawas dialog niki menggunakan dialog. Tawi bebawasan sadu Arab ring para tokoh cerita niki bebawas obrolan dua arah niki banyak yang dilakukan oleh pemeran tokoh dari cerita yang ada dalam tersebut. Dialog-dialog yang dilakukan oleh pemeran dalam sebuah cerita keroncong. Ki karya sastra Bali anyar sane rupa drama lire wenten drama anak-anak untuk Iman Manda pada 2004. Gusti Ayu Tulantin diciptakan oleh Awiyah.
dengan S. Ahdi pada tahun 1959. Terus niki enten drama yang berjudul Nang Kepuan yang diciptakan oleh Ketut Arjano pada tahun 1940. Terus niki enten Kobaran Api Ne Ki Bayang Suling Aduh Dewa Ratu diciptakan oleh Gede Darmo pada tahun 1931. Beberapa bahan dari kesusastraan Bali, wonten puisi, wonten gancaran itu dibagi menjadi bagian novel dan drama. Ini kesusastraan Bali. Mandur niki unik panglimakan kesusastraan Bali manut ring panglimakan nenek. Ini salehin ring tata cara limbah utawi tata krama belajar susastra niki sastraan Bali alat kepada dados alih. Yang pertama kesusastraan tutur dan kesusastraan susuratan. Kesusastraan tutur ringit punika karya sastra sanes sampun wonten ring sajroning para janane hidup purwa atau sejak dulu sebelum masyarakat Bali ini mengenal tulisan kesusuratan. Terus yang kedua kesusastraan susuratan tertulis inggih punika karya sastra sanes medal sesampune para janering Bali mengenang huruf Latin luwih huruf Bali. Karya sastra susuratan dimulai sejak masyarakat Bali sampun mengenang huruf. Iki sanes ranjing sesuratan tutur luwihipun wonten gendingan, wonten satwa-satwa, wonten paribasa Bali. Sanes masuk ring kesusastraan tutur tulisan gendingan, satwa-satwa, mawa paribasa Bali. Terus sanes ranjing kesusastraan sesuratan luwih kadi sanes ngawon tembang atau wonten gegudutan sebelum dua kawin, naskah gegudutan, naskah hidup dan naskah kawin. Itu kalian akan sanes ngawon puisi Baliana, naskah dari puisi Baliana, dan sanes ngawon gancaran, cerpen, novel, di berupa naskah yang membangun dari sebuah negara. Jadi ini perbedaan kesusastraan Bali Purwo lan kesusastraan Bali Ano. Nah, ini kesusastraan Bali Purwo. Di dalam kesusastraan Bali Purwo perbedaannya dengan kesusastraan Bali Anyar atau dengan Bali. Yang kedua, bantahan kesusastraan Bali Purwo punika kisah pewayangan atau kisah-kisah kerajaan. Ke dalam karya sastranya, kesusastraan Bali Purwo punika nenten kaunggahan nama dari pengarang. Di dalam karya sastra Bali Purwo tidak berisi nama pengarang, atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Terus kesusastraan Bali Purwo puniki nganggen bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, maupun bahasa Bali tradisional. Itu kesusastraan Bali Purwo. Sedangkan kesusastraan Bali Anyar, itu yang pertama bebas dan benten untuk di dalam pembuatan kesusastraan Bali Anyar tidak memakai ugar-ugar atau awit-awit seperti dalam kesusastraan Bali Purwo. Niko bantahan kesusastraan Bali Anyar niko ini di koper sosial para jangan
di tema-tema dari kesusastraan Maliana, yaitu tentang permasalahan sosial yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Terus keunggahan secara dan Adam Pemperang di dalam karangannya kesusastraan Maliana ini tertulis jelas nama dari pengarang atau pembuat kesusastraan tersebut. Yang terakhir, kesusastraan Bali yang mengenai bahasa Bali sedini mungkin, yakni kesusastraan Bali Purwo dan bahasa Kawi, ke bahasa Jawa Tengah ke bahasa Bali Sunda, akan kesusastraan Bali yang penting dengan bahasa sedini mungkin. Untuk sekuntur materi di kesusastraan Bali, mungkin dalam pembelajaran ini dapat disampaikan kesusastraan Bali itu terkepah atas sekali kesusastraan Bali Purwo juga kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Purwo itu kesusastraan Bali yang sudah ada keberadaannya dari zaman dahulu akan sebelum adanya penerapan. Kesusastraan Bali Purwo itu merupakan kesusastraan Rembang, tadi pupuk-pupuk, karena sekali ada ilmu pengobatan ke tabib dan wadigo ilmu sekarang ini dan kalau beberapa jenis dari kesusastraan Bali Purwo, terus kesusastraan Bali Anyar itu kesusastraan Bali baru yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Itu kesusastraan Bali Anyar itu dibagi menjadi dua, Wenten Krisi, Wenten dan Katan. Kalau Panglima Komende, kesusastraan Bali Anyar itu kalau Wenten Kali, kesusastraan Duduk, dua kesusastraan Islam. Dan Wenten menjadi pacutan kesusastraan atau materi pembelajaran mungkin dua mimpi samping dalam untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak tidak tetap sesi kami karena sudah waktu sudah cukup. Pembelajaran kali ini kita akhiri dengan para musafir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaga kondisi. Cukup.